Setiap siklus perjalanan kehidupan tidak meski berjalan sesuai harapan. Meskipun sama-sama memiliki hari kelahiran, belum tentu semua berjalan sama persis. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi perubahan dari siklus roda kehidupan. Faktor genetik, lingkungan, dan juga pendidikan. So, pahami dengan bijak, optimis, dan juga cinta budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu Merdeka. Bertemu lagi di channel Kejawen Revolusioner. Pada kesempatan kali ini, kembali saya akan membahas dan mengupas secara tuntas tentang garis kehidupan anak yang lahir pada hari Senin Legi. Bagaimana kisah perjalanan kehidupan anak yang lahir pada hari Senin Legi? Yuk ikuti video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke, anak yang lahir pada hari Senin Legi memiliki nilai 9. Nilai 9 ini dijumlah dari Senin bernilai neptunya 4 dan Legi neptunya 5 berjumlah 9. Jadi anak yang lahir Senin Legi memulai siklus roda kehidupan dari usia 0 sampai 6 tahun dengan nilai 3, nilai pecah pamor. Nah, pecah pamor di sini ketika masa-masa balita, masa-masa kanak-kanak itu cenderung lebih kepada karakteristik. Karakteristiknya luar biasa hiperaktif. Lebih ke arah nakal. Jadi jangan heran sedulur dimanapun berada ketika Anda memiliki anak dengan siklus roda kehidupan di pecah pamor. Wah, anaknya sulit diatur, sulit dibimbing, lari ke sana kemari. Ya mohon maaf, bentar-bentar merengek, bentar-bentar merengek. Dalam arti ngambek, minta ini itu, semua ingin dituruti. Ya itu efek dampak kurang baik dari anak yang memiliki pecah pamor di usia 0 ke 6 tahun. Jadi luar biasa, butuh kesabaran ya sedulur dimanapun berada. Karena memang kembali lagi pecah pamor di masa balita itu gejolak jiwanya sedang memuncak. Tapi karena ini memang masih balita, kembali lagi larinya hanya kepada karakteristik yang luar biasa hiperaktif, cenderung ke nakal. Tapi positifnya anak tersebut memiliki rezeki yang lumayan baik. Rezeki lumayan baik, banyak disukai banyak orang. Jadi menggemaskan, lucu, banyak yang suka, banyak yang senang. Lanjut ke siklus berikutnya, yaitu naik ke nilai 5, nilai yang cukup besar. Kenapa ini langsung ke 5 Ki? Ya karena memang hari Senin itu tidak ada nilai 4-nya. Jadi dari 3 pecah pamor langsung loncat ke 5. 5 di sini secara karakteristik sangatlah baik, mudah dididik, mudah dibimbing. Masa fase sekolah dasar, sekolah SD. Ya, lumayan. Alhamdulillah. Anaknya pinter, berprestasi di kelas. Kesehatannya juga bagus, kerejekiannya juga bagus. Semua berjalan baik, semua berjalan sesuai harapan dan cita-cita kedua orang tuanya. Beranjak lagi ke usia 12 ke 18 tahun. Naik ke nilai kejayaan, nilai 6. Nah, di sini nilai kejayaan ketika masih remaja tentu bukan perihal kepribadinya, tapi kejayaan di sini ya kejayaan mengikuti siklus pada waktu
umur mereka, kejayaan waktu masa sekolah ya tentu lebih merujuk kepada ya berprestasi, mudah mencari rezeki, banyak teman, kesehatan juga bagus, pandangannya juga luas, luar biasa. Pemikiran mereka tuh seperti anak-anak yang sangat intelektual, luar biasa, sangat membahagiakan, sangat membanggakan kedua orang tua. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka sudah bisa mendapatkan hasil, mendapatkan rezeki dari kemampuan yang mereka miliki pada saat itu. Ya karena memang nilai kejayaan ini pribadinya ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ya punten sedikit contoh ketika ada anak-anak ya sebagai penyanyi, berprestasi di nyanyi, di bidang seni, di bidang tarik suara, di bidang yang bermain sinetron, bintang film dan lain sebagainya. Jadi dari manapun jalurnya ya nggak masalah. Tapi intinya mereka sudah mendapatkan hasil prestasi dari nilai tersebut. Itulah ketika masa kejayaan, ketika kanak-kanak, pandangan mereka pun luas, cita-citanya pun tinggi. Naik lagi ke usia 18 ke 24 tahun. Jatuh, nilai keramat, nilai buruk, kehilangan, kesedihan, kehancuran, gelap gulita. Yang tadinya terang benderang di kejayaan, di nilai 6, waktu siklus sebelumnya, sekarang makpet, berubah total. Jangan heran, jangan bingung, jangan aneh, dan jangan neko-neko, khususnya bagi orang tua, terkhusus ibundanya. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Biasanya fenomena ya fakta di lapangan, orang tua bertanya sama saya, Ki, kenapa sih anak saya kok sekarang jadi pemurung, jadi pendiam, yang tadinya pinter, yang tadinya intelek, wah luar biasa membanggakan, kok sekarang tiba-tiba mapet, berubah. Jangan-jangan anak saya kesurupan nih, jangan-jangan anak saya kesambet Ki, jangan-jangan anak saya begini begitu dan lain sebagainya, bla 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 bla. Tidak sedulur, mohon maaf tidak. Semua ada masalahnya, semua ada sebab akibatnya. Ya ini tadi saya katakan, siklus roda kehidupan. Yang tadinya di atas langsung nyungsep ke bawah. Jadi semua bercampur aduk. Kerejekian, keuangan, kesehatan, pola pikirnya. Yang tadinya banyak teman, pandai bergaul, sekarang pemurung, mudah tersinggung, males, ya nggak mau gerak. Intinya semua berubah total, karakternya jadi menjengkelkan. Itulah fenomena yang terjadi ketika nilai 1 dialami di usia 18-24 tahun. Pesan saya juga, jangan kalian untuk memulai pernikahan. Kan ada di sebuah tempat-tempat tertentu, ada juga yang melangsungkan pernikahan di usia 18-24. Saran saya, tahan dulu, nggak usah nikah dulu. Karena ketika kalian mau melangsungkan pernikahan dengan nilai 1, itu kalian akan sulit secara ekonomi. Akibatnya apa yang terjadi? Ya mohon maaf, hampura, terjadi perpisahan. Nauzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Kalian harus menahan diri dulu, pahami dulu siklus roda kehidupan kalian. Itulah guna dan manfaat daripada pemahaman edukasi tentang roda kehidupan ini. Berlanjut di usia 24 ke 30 tahun, nilainya 2, nilai yang biasa-biasa saja. Alhamdulillah sedikit berubah. Nilai biasa saja ini diartikan, dianalogikan ya secara rezeki itu biasa-biasa saja, normal-normal saja, kesehatan semua berjalan apa adanya, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Tapi untuk masalah rezeki, masalah keuangan, kalian itu belum bisa untuk hal-hal yang kebutuhannya foya-foya, kebutuhannya ingin pengen nabung nih, pengen punya ini, pengen punya itu belum bisa terjadi. Kenapa? Ya memang inilah fase kalian, ini siklus kalian.
Sekuat apapun kalian nyari uang, berusaha, itu hasilnya segitu tok. Ya, segitu tok, udah. Cukup segitu tok. Belum bisa yang neko-neko. Semua berjalan normal, semua berjalan apa adanya, adem ayem. Berlanjut lagi ke putaran selanjutnya di usia 30 sampai 36. Ini putaran roda kehidupan yang kedua. Karena siklus perputaran itu 30 tahun, teman-teman. Sekarang masuk ke siklus yang kedua di 30 sampai 36. Kembali pecah pamor. Punten. Pecah pamor di usia ini, ketika kalian sudah menikah, kalian akan ditimpa, akan diuji tentang kerumah tanggaan. Bosan terhadap pasangan, cekcok, ribut. Ada aja permasalahannya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, inilah siklusnya. Inilah fenomenanya karena kalian sedang ditimpa oleh gejolak jiwa, asmara bangun, menggebu-gebu atau puber bahasa gaulnya, bahasa masyarakatnya. Ya, ngelihat tetangga, melihat pasangan lain itu sepertinya lebih indah dibanding pasangan sendiri. Itu yang mengakibatkan akhirnya keributan-keributan di rumah tangga. Makanya kalian harus sikapi, harus pahami tentang siklus roda kehidupan kalian. Jangan sampai, ya kan, amit-amit ini menimpa kalian dengan pecah pamor. Akhirnya terjadi perpisahan dan perceraian. Nauzubillah. Namun secara rezeki alhamdulillah bagus, lancar, kesehatan bagus, lancar, banyak teman, relasi, kolega semua berdatangan. Semua berjalan baik, hanya saja ditimpa masalah gejolak jiwa, asmara bangun, lebih kepada ke rumah tanggaan. Lalu bagaimana yang belum menikah? Bagi yang belum menikah, saya juga katakan ini lebih parah daripada siklus angka keramat. Ketika kalian belum menikah dengan nilai pecah pamor, ini lebih kepada masalah pergaulan, nakal, ya, macem-macem, neko-neko lah, ingin nyicip ini, ingin nyicip itu, pokoknya macem-macem, kenakalan remaja, pergaulan bebas di luar batas. Pokoknya ada aja permasalahan yang mereka lakukan. Banyak yang suka, banyak yang seneng. Efeknya apa yang terjadi? Ngerasa dirinya ganteng, ngerasa dirinya banyak yang suka, akhirnya jadi playboy. Akhirnya macem-macem, neko-neko. Jangan teman-teman, nggak boleh seperti itu. Memang setiap siklus semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Terkhusus ketika pecah pamor sebelum menikah, itu lebih ditimpa masalah gejolak jiwa, asmara bangun, dikontrol, ya, tolong dikontrol. Jangan kalian semena-mena. Dan ini juga bukan karena ilmu pelet, bukan karena jimat, bukan, tapi ini murni otomatis terjadi karena pecah pamor. Ketika kalian pecah pamor, banyak orang yang suka, banyak orang yang seneng. Jadi aura kalian terpancar merona. Itulah positifnya. Negatifnya lebih kepada gejolak jiwa, macem-macem, puber dan lain sebagainya. Lanjut ke usia 36 ke 42, nilai 5. Alhamdulillah, apapun yang kalian cita-citakan di tahun-tahun sebelumnya, yang kalian menahan diri, di sini kalian mulai menemukan buah-buahnya. Kalian sudah merasakan rezeki yang mudah, rezeki yang lancar. Bagi yang mau usaha, silakan kalian usaha. Usaha apapun, insya Allah kalian jalan. Kerezekian, kesehatan, kolega, banyak teman. Dan teman ini pun yang tadinya hilang, muncul ketika kalian nilai bagus. Jadi jangan heran, nggak usah ngeluh. Wah, giliran saya maju aja, antum datang. Giliran saya susah, teman-teman hilang lah. Nggak usah protes, nggak usah heran. Itulah siklus roda kehidupan. Ketika nilai kita bagus, ya teman-teman akan ikut nimbrung, ikut berdatangan. Seperti itu. Manfaatkan kesempatan kalian. Bagi yang usaha, silakan tingkatkan usaha kalian. Nggak usah takut. Apapun kesempatannya, satset ambil. Bagi yang bekerja, insya Allah karir kalian di pekerjaan
di kantor insya Allah meningkat. Intinya terus tingkatkan potensi dalam diri kalian, tetap berpikir positif, semangat, manfaatkan semua kesempatan yang ada, ambil, nggak usah ragu-ragu, sat, embat. Insya Allah nanti ke depan kalian akan meraih sebuah anugerah yang lebih besar daripada siklus pada saat ini. Naik lagi ke usia 42 ke 48, nilai kejayaan lah. Disinilah. Nah, di sini baru kalian merasakan buah cinta perjuangan di tahun sebelumnya. Niat pengen ini, niat pengen itu, mau punya rumah, punya mobil, dan lain sebagainya. Inilah fase kebahagiaan kalian. Inilah fase kejayaan kalian ketika nilai 6, nilai kejayaan. Apapun yang dicita-citakan, alhamdulillah terwujud di nilai tersebut. Dijabah dimulai ini. Inilah nilai, inilah fase kebahagiaan kalian. Manfaatkan setiap momen. Bagi yang usaha, tingkatkan usaha kalian. 6 tahun ini, 6 tahun yang membahagiakan, terus manfaatkan momen ini. Karena roda terus berputar. Ya, teman juga kembali banyak. Nggak usah takut. Kolega, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini berjalan membahagiakan untuk kalian. Ingat, bagi yang punya lebih, infakkan, sodakohkan, sedekah terhadap yang kurang. Jangan lupa juga menabung. Karena siklus ya itu tadi saya katakan, biasanya di atas nih, sekarang lagi di atas, ya besok akan jatuh ke nilai terburuk. Lanjut ke usia 48 ke 54. Nah, ini dia nilai terburuk. Kembali lagi ketemu angka keramat. Yang tadinya rezeki bagus, keuangan oke, mau ini mau itu gampang, dagang ini dagang itu, wah, ngeraup duit itu mudah, untung gede. Sekarang jangankan untung, buntung, jangankan modal, jangankan untung, modal aja nggak balik. Ini fenomenanya. Nggak usah heran, nggak usah bingung, dan nggak usah suuzon. Kebanyakan teman-teman klien saya, sedulur saya semua datang ke saya, Ki, kok usaha saya berantakan, yang tadinya untung sekian juta, sekian ratus, sekian ribu, kok sekarang boro-boro, Ki, boro-boro untung, modal aja nggak balik. Nih, jangan-jangan nih saya disantet nih, Ki, sama tetangga saya nih, Ki, jangan-jangan ada yang sirik nih, Ki, wah ini begini-begini, wah macam-macam tuduhan-tuduhan yang nggak berdasar. Awas sedulur, buang pikiran buruk. Ya, nggak boleh berpikir negatif. Lihat dulu siklus kehidupan kalian. Ketika kalian memahami rumus ini, insya Allah kalian dijauhkan dari pikir-pikiran kotor, pikir-pikiran setan. Jadi cobalah kalian cek dulu keadaannya. Kalau siapa tahu kalian memang jatuh di nilai 1, nilai keramat. Jadi bukan karena ada orang yang sirik, iri, dengki, tapi memang ini terjadi karena siklus roda kehidupan kalian. Nggak usah heran, kehidupan kalian jadi gelap gulita, kehilangan, kesedihan, kegelapan. Mohon maaf, kalian juga ditimpa ujian kesehatan. Jadi kesehatan kalian mulai terganggu. Kenapa kok bisa kesehatan terganggu? Ya karena memang secara psikologis, secara kondisi, energi, ya semua down, semua turun. Jadi muncullah sebuah penyakit. Dan memang rata-rata fenomenanya ketika di siklus 1 ini luar biasa ujiannya. Jadi tetap bersabar, tetap istiqomah, nikmati, syukuri, dan jalani setiap siklus roda kehidupan kalian sampai beranjak ke tahun berikutnya, yaitu usia 54 ke 60, nilai 2, kembali normal, alhamdulillah. Kesehatan kembali normal, keuangan normal, semua berjalan normal. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang istimewa, dan tidak ada yang kurang. Bagi yang usaha, bagi yang bekerja, apapun itu alasannya, ya syukuri setiap apa yang kalian dapat. Karena memang siklus kalian sedang biasa-biasa saja. Berputar lagi ke siklus selanjutnya, 60 ke 66, kembali pecah pamor. Masalah keluarga kembali diuji. Orang ketiga, rumput tetangga lebih indah dibanding punya kita. Gak usah heran.
Ki ini kan sudah tua, sudah usia senja, apa pecah pamor masih dialami? Oh, pecah pamor ini selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, yang namanya siklus roda kehidupan tetap berjalan. Jadi nggak usah heran. Tetap sikapi semua dengan lapang dada, sabar dan terbuka. Ngomong sama istri, mama, bunda, saya sedang pecah pamor dengan nilai segini. Mohon maaf apabila nanti ada kesalahan, kekhilafan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Komunikasi satu sama lain. Karena yang namanya suami istri itu masing-masing membawa nilai. Masing-masing punya roda kehidupan. Jadi kalian harus sharing, berbagi, saling menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itu berjalan indah. Daripada kalian diem-diem baik, nggak ada omongan, tiba-tiba cekcok, ribut, berantem, mohon maaf, berpisah. Karena yang kejadian di masyarakat ketika bercerai, perpisahan terjadi ketika pecah pamor. Pecah pamor masalah gejolak jiwa asmara bangun, kalau satu lebih kepada ekonomi. Positifnya tetap rezeki bagus, kesehatan bagus, ya kan? Banyak yang suka, banyak yang senang, kalian hoki, kalian happy. Itu positifnya. Hanya negatif masalah kepuberan atau gejolak jiwa asmara bangun. Berlanjut lagi di usia 66 ke 72, kembali nilai 5, nilai yang sangat baik, nilai semifinal. Kalian mulai kembali hidup enak, hidup bahagia. Apapun yang kalian tanam, apapun kalian usaha, insya Allah hasilnya baik, rezekinya bagus, kesehatan juga bagus, jalan pikirannya bagus. Manfaatkan setiap momen. Yang mau usaha, silakan usaha lagi, silakan kalian berkreasi, nggak usah takut, nggak usah ragu. Lanjut lagi usia 72 ke 78, nilai kejayaan. Nah, nilai kejayaan di usia senja gimana Ki? Ya, kita mengikuti. Ini semua bersifat otomatis, bersifat fleksibel. Ya, ketika 72 78 tidak menutup kemungkinan antum sedulur masih sehat, masih panjang umur. Ya, alhamdulillah kalian akan merasakan kejayaan. Andai kata kalian sudah tidak kerja, tidak usaha karena sudah usia, ini didapat ya dari keturunan, dari anak cucu. Anak cucu kalian hebat, sukses, maju, akhirnya memberikan kepada kita sebagai kakek, sebagai nenek. Itulah yang terjadi, semua berjalan otomatis. Baiklah, kiranya itu saja penjelasan dari saya tentang anak yang lahir pada hari Senin Legi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, kekurangan, kekhilafan selalu ada dalam diri saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah nonton dan yang sudah mendukung. Saya doakan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dirahmati, selalu dilindungi dan selalu dimudahkan dalam kehidupan. Terima kasih. Halul kalam saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.